Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelumnya, disilakan untuk mensubscribe terlebih dahulu channel ini agar channel ini semakin berkembang dan bisa semakin memberikan inspirasi untuk sesama. Kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda semuanya, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah puisi rakyat, yang nanti di dalam puisi rakyat itu terdapat pantun, syair, dan gurindam. Ini yang hari ini akan kita bahas dan akan kita kaji seperti apakah pantun, syair, dan gurindam. Namun sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat seperti pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. Yang keduanya, peserta didik mampu menyimpulkan isi puisi rakyat yang disajikan dalam bentuk tulis maupun lisan. Pengertian puisi rakyat. Puisi rakyat sering disebut sebagai puisi lama. Puisi lama adalah karya sastra yang lahir dalam masyarakat lama, yaitu suatu masyarakat yang masih memegang adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Puisi lama sebagai karya sastra lama memiliki nilai moral, pendidikan, nasihat, adat istiadat, serta ajaran-ajaran agama. Puisi lama biasanya terikat oleh kebiasaan dan adat masyarakat dan bersifat istana sentris, dan bentuknya baku dan nama pengarangnya tidak disertakan atau anonim. Jenis-jenis puisi rakyat. Yang pertama ada pantun, yang kedua ada syair, dan yang ketiga gurindam. Selanjutnya kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pantun. Pantun adalah puisi Melayu yang mengakar dan membudaya dalam masyarakat. Pantun dikenal dengan banyak nama di berbagai bahasa di Nusantara. Ada tonton bahasa Tagalog, tuntun bahasa Jawa, pantun bahasa Toba yang memiliki arti kurang lebih sama, yaitu sesuatu ucapan yang teratur, arahan yang mendidik, dan bentuk kesantunan. Pantun tersebar hampir di seluruh Indonesia. Fungsi pantun di semua daerah, baik itu di Melayu, Jawa, Sunda, atau daerah lainnya sama, yaitu mendidik sambil menghibur. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 baris atau larik. Yang kedua, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, rima akhir setiap baris adalah A, B, A, B. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Dan yang kelima, baris ketiga dan keempat adalah isi. Contoh pantun. Pantun yang pertama, kalau ada jarum patah, jangan dimasukkan dalam peti. Kalau ada kataku yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Itu contoh pantun yang pertama. Pantun yang kedua, ikan nila dimakan berang-berang, kata hijau lompat ke kiri. Jika berada di rantau orang, baik-baik membawa diri. Ini adalah kedua contoh pantun yang mana bila kita lihat di sini tadi mempunyai rima ABAB atau HI di sini. ABAB itu sebagai contoh saja. Jadi agar awalan misalkan di baris pertamanya
A, maka di baris keduanya B. Dan di baris ketiga itu sama dengan baris pertama, yakni A lagi dan B. Kalau di sini dicontohkan akhiran rima di akhirnya adalah HI, HI. Nah, ini sebagai contoh. Atau di pantun kedua GI, GI. Itu seperti halnya dicontohkan di dalam ciri-ciri pantun. Di dalam rimanya memiliki akhiran AB, AB. Seperti itu. Selanjutnya ada syair. Syair ini berasal dari Persia. Tentunya berasal dari bahasa Arab, yaitu syair atau syu'ur. Ciri-ciri syair: yang pertama, setiap bait terdiri dari 4 baris. Yang kedua, satu baris terdiri 8 sampai 14 suku kata. Yang ketiga, bersajak a atau berakhiran a. Yang keempat, semua baris adalah isi. Dan yang kelima, bahasa yang digunakan berupa kiasan. Misalkan di sini ada contoh syair tentang perahu. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikad diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat perahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli lisan. Yang terakhir, gurindam. Gurindam berasal dari bahasa India, yaitu kirindam, yang artinya mula-mula atau perumpamaan. Gurindam ini sangat syarat nilai agama dan moral, karena di dalam gurindam ini banyak sekali nasihat-nasihat yang bisa dijadikan petunjuk bagi kita manakala kita membaca dari syair ataupun dari kalimat-kalimat gurindam. Ciri-ciri gurindam: yang pertama, terdiri atas 2 baris dalam satu bait. Yang kedua, tiap baris memiliki 10 sampai dengan 14 suku kata. Yang ketiga, memiliki rima AB, AA, BB, CC, dan itu adalah rima dari gurindam. Yang keempat, merupakan satu kesatuan utuh. Yang kelima, baris 1 merupakan soal atau masalah perjanjian, sedangkan baris kedua itu berisi jawaban akibat dari masalah atau perjanjian baris ke-1. Yang keenam, isi gurindam berupa nasihat, filosofi hidup atau kata mutiara. Contoh gurindam: apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Dengan orang tua jangan pernah melawan, kalau tidak mau hidup berantakan. Sayangilah orang tua dengan sepenuh hati, itulah cara menunjukkan bakti. Belajar janganlah ditunda-tunda, karena kamu tidak akan kembali muda. Nah, demikianlah pembelajaran puisi rakyat untuk hari ini. Semoga pertemuan selanjutnya kita bisa melanjutkan kembali di sesi kedua pembelajaran puisi rakyat. Semoga pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan mudah oleh Ananda semuanya, dan tentunya mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bisa dimaksimalkan dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dari Ananda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.